Sama seperti anak SMA yang lainnya, jadi kalau udah kelas 3 SMA pengen dong kuliah ya kan. Waktu itu aku sama, dan puji Tuhan mamaku itu mama yang pintar menabung, jadi biaya untuk kuliah aku dan 2 adikku itu sudah tersedia. Nah kemudian sesuatu terjadi, biaya yang sudah dialokasikan untuk waktu itu aku kuliah dialokasikan untuk hal yang lain karena permasalahan itu. Kecewa banget, tapi kayak nggak berani nyalain siapa-siapa. Aku nggak bisa nyalain orang tua aku juga, karena ini semua terjadi di luar kendali kami. Aku mau nyalain Tuhan juga nggak berani ya kan. Waktu itu sebenarnya udah no hope, nggak ada harapan buat kuliah. Di situ aku ngalamin satu didikan Tuhan yang ajaib banget. Aku harus mengucap syukur walaupun keadaannya mungkin nggak bisa disyukurin. Tuhan bukain satu jalan yang kami nggak pernah duga sebelumnya. Di meja papa, di meja belajar papa itu tiba-tiba nggak tahu, kami juga lupa kok mungkin siapa yang ngasih atau itu datang dari mana, kami nggak pernah tahu sampai sekarang. Ada sebuah form beasiswa full untuk aku kuliah di satu perguruan tinggi swasta yang bagus di kota Yogyakarta. Singkat cerita, aku ikut tes wawancara dan disarankan untuk masuk jurusan yang sistem informasi. Akhirnya aku kuliah. Mata kuliah pertama yang waktu aku masuk ke program studinya adalah programming dengan bahasa-bahasa pemrograman yang asing, sangat asing buat aku. Bahkan pegang komputer pun saya juga nggak pernah. Di situ hati sudah mulai berontak kayak, ini bukan aku salah ngambil, ini jebakan Batman, ini jebakan. Terus, tapi akhirnya semester 1 berlalu dengan nilai si pemrograman ini yang nggak lebih dari C+. Aku bukannya nggak belajar, aku belajar kelompok, aku latihan juga, ya hasilnya tetap seperti itu. Aku tetap nggak bisa menghandle itu dengan baik. Gimana rasanya coba ngerjain satu yang teman-teman nggak bisa dan nggak suka gitu, dan teman-teman harus bertahan di dalamnya. Masuk semester terakhir, di situ aku baru menyadari ada satu hal yang sangat ajaib yang Tuhan buat, dan aku yakin itu Tuhan yang buat, itu bukan aku. Adalah fakta bahwa dari semester pertama sampai semester terakhir IPK itu nggak pernah turun. Aku percaya bahwa Tuhan tuh ingin bilang sama aku bahwa aku yang memulainya dan aku akan sertai kamu sampai selesai. Setiap kita, dimanapun kita berada, ada destiny-nya, ada maksudnya kita ada ditempatkan Tuhan di tempat itu. Dan yang perlu kita lakukan adalah terus mengucap syukur, jangan komplain, jangan mengandalkan kemampuan kita, karena hanya dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya dalam hidup kita sampai destiny kita tergenapi. Saya Pianis Denia dan ini ceritaku.